sahabat ini merupakan hari yang spesial. Ya, karena sahabat ini adalah sahabat ke-13. Kami dari kelas sekolah sahabat anak-anak akan membawakan acara dengan tema I Will Go. Aku akan pergi menyampaikan kabar kasih Allah. Acaranya apa aja ya, Audrey? Acaranya ada ayat hafalan, lagu pujian, dan ada kesaksian dari kakak kita, dan ada drama juga loh. Wah, seru-seru banget ya acaranya. Gimana kalau kita mulai dari adik-adik kita yang cute-cute banget? Oke deh, dari adik-adik kita yang kelas beginner akan membawakan ayat hafalan tentang I will go untuk menurut kepada orang tua. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ayat 8. dengarkanlah. Didikan Ayahmu Dan jangan ajaran ibumu. Iya, gemesin banget ya adik-adik kita ini. Iya nih, adik-adik kita sudah siap untuk hormat dan menurut kepada orang tua. Bagaimana dengan kakak-kakak dan abang-abangnya ya? Oh tentu, mereka dan kita semua sudah juga mau menuruti orang tuanya. Itu yang Allah inginkan. Ada lagunya juga loh. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh kalau gitu langsung aja yuk kita saksikan bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu menyayangimu, dibimbing jalanmu setiap waktu, supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayahmu, ibumu menyayangimu, dibimbing jalanmu setiap waktu, supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Amin, amin. Wow, hebat! Semua teman-teman kita mau untuk pergi menghormati orang tuanya. Ya, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Iya benar. Seperti yang Yesus lakukan pada saat dia berada di dunia ini. Dia juga menurut kepada orang tuanya dan memberitakan hal-hal baik. Salah satunya, Yesus mengajarkan kita untuk bagaimana caranya berdoa. Dan itu tertulis di dalam Alkitab.
Kalau gitu yuk kita saksikan bersama-sama. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow teman-teman, terima kasih ya. Kita jadi diingatkan bagaimana caranya berdoa. Iya, dengan berbicara kepada Tuhan, berdoa itu membuat kita bisa bertumbuh seperti Yesus. Selain berdoa, ada lagi loh yang Tuhan inginkan agar kita bisa bertumbuh seperti Dia. Oh ya? Apa tuh? Gimana caranya? Kita harus senang berdoa, membaca Alkitab, berbakti, berbuat baik, dan tentunya senang bersaksi. Tadi ada bersaksi ya? Gimana tuh bersaksi? Bersaksi bisa dilakukan dengan cara menolong sesama yang membutuhkan dan juga bisa dilakukan untuk mengabarkan kabar kasih Yesus. Oh gitu. Katanya kakak-kakak dari kelas PowerPoint dan MTF mau membawakan kesaksian. Yuk kita saksikan bersama-sama. Selamat sahabat, bagi kita semua, saya mau bersaksi tentang kuasa doa. Kuasa doa untuk saya sangatlah berguna saat saya gugup dan takut. Saat itu saya mau ujian dan saya merasa gugup, tapi orang tua saya mendoakan saya dan saya merasa lebih tenang dan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Dan saya merasa gugup dan takut saat pertama kalinya naik roller coaster tanpa orang tua. Dan saya berdoa, dan saat saya bermain roller coaster, saya merasa senang dan tidak takut dan gugup lagi. Itu adalah kesaksian saya pada hari ini. Saat ini aku akan memberikan sedikit kesaksian. Selama pandemi melanda di negara ini, aku melakukan sekolah via Zoom daripada di melalui Zoom. Tapi aku tidak berputus asa. Aku tetap semangat dan selalu berdoa kepada Tuhan pandemi ini cepat berlalu. Dan tak lupa juga berdoa agar saatnya ujian nanti aku dapat melalui semuanya dengan bagus. Puji Tuhan, ujian dapat aku lalui semua dan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Aku berterima kasih kepada Tuhan telah menyertai aku dan menjaga aku setiap waktu. Amin. Terima kasih juga
saya panjatkan kepada Tuhan Yesus karena sudah mendengar doa-doa yang saya panjatkan untuk kesembuhan om kami atau kakak dari papa saya, sehingga om kami ini sudah berangsur sembuh dan sudah mulai beraktivitas. Terima kasih. Pada waktu kami liburan ke Dieng, papaku mengendarai mobil. Ternyata saat menuju ke Dieng, cuacanya kabut tebal dan dingin. Papaku nggak bisa melihat apa-apa. Dan kami di mobil berdoa kepada Tuhan agar bisa menuju dengan selamat. Puji Tuhan, Tuhan mendengar menjawab doa kita. Dan kami dan papaku bisa melihat jalan utamanya. Dan kami sampai di penginapan dan di Dieng dengan selamat. Saksian saya saat ini adalah di mana dalam 2 tahun terakhir ini saya belajar dari rumah. Walaupun belajar dari rumah, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan seorang guru yang baik dan ibu yang bijaksana, sehingga saya dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya dari sekolah. Dan saya bersyukur juga karena saya dan ibu guru, yaitu mama saya, diberikan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Terima kasih Mama, terima kasih Tuhan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak buat kesaksiannya. Biarlah kesaksian ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ngomong-ngomong, di mana Fanya? Udah sini. Kamu tahu gak ini apa? Ini jala ikan deh, buat nelayan jala ikan. Oh, ini buat ikan. Kamu tahu gak? Di Alkitab ada loh ceritanya tentang penjala, tapi bukan penjala ikan sih, penjala manusia. Oh, aku tahu. Penjala manusia itu adalah orang yang mengabarkan kebaikan Yesus. Betul, Dri. Yuk kita baca ceritanya di Alkitab sama-sama. Yuk. Angin malam yang dingin bertiup di atas air Danau Galilea. Simon Petrus sedang menjala ikan bersama dengan saudaranya Andreas dan teman-temannya Yohanes dan Yakobus. Andreas, mari kita lemparkan jala ini. Simon Petrus dan teman-temannya menunggu dengan sabar dalam kegelapan dan dinginnya malam, berharap bisa dengan segera mendapatkan ikan. Coba aku tarik jalannya, kayaknya udah ada ikan. Ya, nggak ada ikannya. Yohanes, gimana? Kalian dapat ikan atau belum? Fokus coba tarik jalannya. Ya kosong, biar ada ikannya. Kita pulang saja deh. Hari sudah hampir pagi. Langit yang gelap mulai berubah menjadi terang. Mereka belum mendapatkan seekor ikan pun. Ya, sepertinya hari sudah mulai pagi. Ayo kita pulang.
untuk kembali ke pantai. Di pantai, Yesus sedang diikuti sekelompok orang yang banyak yang sangat ingin mendengar khotbahnya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena begitu banyaknya orang yang berdiri sangat dekat dengan Yesus, maka Yesus memutuskan untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Kemudian Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon Petrus. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. First the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah, hallelujah. Ayo kita ke tempat yang dalam dan tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan. Guru, kami sudah bekerja semalam ini, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi jika engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Dan Simon pun menebarkan jalannya, dan seketika itu juga mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Hai teman-teman, bantu aku tidak kuat menampung ikan-ikan ini. Banyak sekali ikannya. Wow, ikannya banyak banget. Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini orang berdosa. Jangan takut, ikutlah aku dan kau akan menjadi penjara manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan semuanya lalu mengikuti Yesus. Mereka akan melayani Dia seumur hidup mereka, dan banyak orang akan belajar dan mengenal Yesus karena hasil kerja mereka. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me.
Yesus. Ya, betul Fanya. Apakah teman-teman siap untuk seperti Petrus untuk mengabarkan kabar kasih Yesus? Apabila teman-teman mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan kuutus? Yes, I will go. Aku Akan pergi, utus aku Tuhan. Baiklah, sebelum mengakhiri acara kita, marilah kita bersama-sama pergi untuk membantu teman-teman kita yang berada di divisi Inter-Amerika. Ya, siapkanlah persembahan kita untuk membantu teman-teman kita di sana. Dan setelah persembahan misi yang akan dibawakan oleh Errol, kita akan kembali diingatkan melalui lagu pujian yang akan dibawakan oleh kelas primary. Ya, kita diingatkan agar mau untuk selalu bersaksi bagi Yesus. Sekian acara Sabat 13 yang dibawakan oleh kami. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Sabat. Proyek Sabat ke-13 kita saat ini merupakan hal yang unik karena dari ke-13 universitas dan perguruan tinggi di divisi Inter-Amerika ini semuanya akan menerima bagian dari persembahan Sabat ke-13 untuk mendirikan pusat pengaruh dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, yaitu para mahasiswa dapat dilatih untuk menjadi misionaris. Saya juga mengucapkan terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada 3 tahun lalu yang telah menolong menyediakan dana untuk proyek di Antillean, Adventist University di Puerto Rico, University of the Southern Caribbean di Trinidad dan Tobago, Southeast Hospital di Meksiko. Sabat ini, marilah kita memberikan persembahan Sabat ke-13 kita dengan penuh sukacita. Persembahan kita dapat diberikan melalui rekening gereja Masehi Advent hari ke-7, Kemang Pratama